Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah Maghrib rahimakumullah, kurang lebih 1 pekan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan yang penuh barakah, di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah menyediakan untuk kita berbagai macam kebaikan, berbagai macam kemuliaan yang sangat disayangkan kalau kita melewatinya dengan tanpa bisa meraihnya. Untuk itu jamaah rahimakumullah, mari kita sama-sama mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita untuk meniatkan dari awal untuk bisa mengisi bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita semuanya masih bisa mendapatkannya, ya. Wallahu a'lam, Allah yang Maha mengetahui apakah kita akan sampai kepada bulan Ramadan atau tidak. Kalaulah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapati bulan Ramadan tersebut, maka kita akan berusaha menjalankan semua pintu-pintu kebaikan yang mungkin bisa kita raih di dalam bulan Ramadan tahun ini, tahun 1445 nggih? Ya. Kapan kita mulai berpuasa? Kita menunggu sidang isbat dari pemerintah, kurang kalau tidak salah hari Ahad. Hari Ahad itu baru akan sidang isbat. Jadi kita tunggu saja. Kalau pemerintah menetapkan hari Senin kita berpuasa, kita ikut berpuasa. Kalau pemerintah menetapkan hari Selasa berpuasa, kita ikut berpuasa. Itu kita tidak perlu berdebat lagi permasalahan ini. Saya juga tidak akan mengulas kembali karena sudah bertahun-tahun saya menyampaikannya. Jadi sudah ijma para ulama, kesepakatan para ulama, bila terjadi perselisihan kita kembalikan kepada pemerintah yang sah, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu adalah landasan yang kita miliki, yang akan insyaallah kita amalkan sampai kita meninggal dunia kelak. Begitu jamaah rahimakumullah nggih. Untuk kegiatannya seperti biasa, untuk kajian rutin masih berjalan, hanya waktunya dirubah menjadi sebelum maghrib, sebelum berbuka puasa, ya. Untuk kaum ibu monggo, kalau yang berkerelaan mau menyediakan buka puasa nggih monggo, pahalanya sudah jelas. Kalaupun tidak ada, ya tidak masalah bagi saya, nggih. Bagi saya yang penting ada air putih saja cukup. Itu syukur saya nabati rengge. Ya pada intinya itu, ya pada intinya kajian seperti biasa hari Senin dan hari Kamis. Monggo untuk yang di luar Cikadu datang saja, nggih. Sangu dewek nyamuk langka. Mok langka bukaannya sangu dewek. Yang jelas kita berusaha untuk mendapatkan, jangan sampai di bulan yang lain kita kajian rutin, di bulan Ramadan malah tidak ada. Untuk ba'da subuh ya
insya Allah juga akan kami isi bagi yang punya niat, kadang ngerebar subuh, ya itu tadi, ya harus diniati. Kalau nggak diniati ya pada subuh biasanya ya ngantuk, Tapi tidak apa-apa, berapapun yang ada orangnya, kalau selagi masih ada yang mau mendengarkan, saya isi. Kalau sudah tidak ada yang mendengarkan, ya saya juga ketidur. Saya ngaji sendiri. Begitu Itu. Terus mungkin barangkali nanti di akhir Ramadan seperti biasa malam ganjil, ya kita adakan iktikaf, ya salat malam berjamaah seperti yang sudah berjalan. Mudah-mudahan tahun ini juga masih kita bisa menjalankan semua kegiatan yang mungkin bisa kita raih, mumpung diberi kesempatan, ya masih hidup. Ya kalau sudah meninggal sudah nggak ada kesempatan lagi kita untuk memperbanyak amal pahala kita sewaktu di dunia. Begitu Kita akan lanjutkan kajian tafsir dan taksin Al-Quranul Karim. Kita sampai kepada surat Yunus. Kemarin sampai kepada ayat yang ke-68 kalau nggak salah. Kita akan memulai 69 sampai ini. Mudah-mudahan cukup waktunya. Kita taksin terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nanti di bulan Ramadan panjenengan usahakan murojaah membaca di rumah sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Ya, kalau merasa salah diulangi lagi, jangan salah diteruskan. Nanti tidak akan bisa. Ya, jangan target harus khatam. Ya akan tapi target harus bisa secara tartil. Itu seperti itu. Syukur dibaca dengan terjemahannya. Itu penting agar supaya kita bisa memahami isinya. Sekali lagi kita mulai. Walaqad ja'at rusulana. Saya ulangi. Walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu salaman qala salam. فما لبث أن جاء بعجل خنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط قالوا لا تخف
قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير
مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عسيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك
فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد Ya, monggo untuk qalqalah juga dibiasakan membaca qalqalah nggih. Kalau enggak dibiasakan panjenengan tidak akan pernah qalqalah. Ya hanya beberapa huruf dal, ba, dal, jim, terus qaf sama to. Nggih. Itu saja. Harus qalqalah membacanya, harus berbalik baik di tengah maupun di akhir. Kalau akhir harus lebih tebal lagi. Itu dibiasakan, kalau tidak biasakan tidak akan pernah bisa nantinya. Ya, sampai di sini dulu. Pada kajian yang lalu kita sudah membicarakan tentang siapa? Samud ya. Dan Nabi Salih. Ya, Nabi Saleh. Ya, kaumnya namanya kaum Samud. Ya, mereka mendustakan Nabi Saleh sehingga Allah mengazab mereka dengan azab yang berupa sayhat. Ya, sayhah itu suara yang sangat keras yang memakakan telinga, yang membuat orang-orang yang berada di daerah tersebut atau desa tersebut ya atau kampung tersebut menjadi mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah-rumah mereka. Kata Allah digambarkan seperti itu. Fi diyarihim
jasimin, ya. Pokoknya orang-orang yang berada di daerah tersebut yang mendengar saikhah ini, suara yang sangat keras, mereka langsung mati di tempat, ya. Ini masuk akal nama mboten menurut panjenengan? Masuk akal nama mboten? Apa ora? Ya, kalau kita membaca zaman ini, zaman dahulu mungkin tidak masuk akal. Tapi kalau zaman sekarang sudah banyak ayat-ayat Allah yang bisa kita pelajari. Contoh misalnya kemarin 2019, 2020, 2021 yang namanya corona. Ya, ora keton tapi mateni, itu orang-orang bergelimpangan di mana-mana. Itu makanya tidak usah heran dengan apa-apa yang diberitakan oleh Allah. Pasti nanti akan ada kejadian yang serupa. Itu. Ini ya kaumnya Nabi Soleh, kaum Samud atau kaumnya Nabi Soleh, mereka kenapa mereka binasakan oleh Allah? Ya karena mereka tidak percaya kepada Soleh, padahal Nabi Soleh sudah menghadirkan sebuah mukjizat yang luar biasa. Coba panjenengan bayangkan kalau saya misalnya dari dalam tehel ini bisa mengeluarkan seekor onta yang mesti gede. Ya, saya mengatakan bahwa saya adalah Nabi Allah. Ya, semestinya orang percaya dan ngandel. Itu. Akan tetapi sekali lagi itu semuanya dikehendaki oleh Allah juga. Allah akan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Ya bisa saja ada orang mengatakan Allah kayak tukang sihir. Gini betul? Itu. Padahal itu semuanya bukan sihir. Ya, kalau sihir itu tidak nyata. Sihir itu hanya tipuan mata. Ya misalkan ada ular, ini sebenarnya bukan ular tapi sesuatu yang dibuat sedemikian rupa sehingga mata kita melihat seolah-olah itu adalah ular. Berbeda dengan namanya mukjizat, benar-benar ular. Ya benar-benar ular, sama seperti ontanya Nabi Soleh. Bukan sihir, akan tapi benar-benar menjelma dari dalam batu keluar seekor unta yang besar, unta betina sing lagi meteng maning. Sesuai dengan permintaan kaumnya Nabi Soleh. Itu ewon dene ya cara wong Jawane. Walaupun begitu mereka tidak mau beriman, kebangetan itu. Sehingga Allah mengazab mereka. Itu inti daripada kisah kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh. Ya, kaumnya namanya Samud, nabinya namanya Nabi Soleh. Kita lanjutkan. Setelah Nabi Soleh, ya kurun waktu ini hampir berurutan Allah memberikan sejarah umat manusia yang pernah berlalu. Ya. Pada ayat berikutnya Allah menceritakan, sebenarnya Allah menceritakan tentang kaumnya Nabi Lut, ya, di daerah Sodom sana. Akan tetapi Allah mengabarkan terlebih dahulu sebelum ke Nabi Lut, Allah mengabarkan bahwa tentang Nabi Ibrahim. Artinya apa? Artinya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Lut itu satu masa, hanya berbeda tempat dan wilayah. Itu seperti itu. Ya, Nabi Ibrahim kita tahu dahulu kala awalnya beliau tinggal di daerah Palestina sekarang. Lalu beliau membawa anak dan istrinya yang satunya ke daerah Mekah, ya, seperti yang sudah kita pernah bahas. Gitu. Pada ayat yang ke-69 Allah berfirman, "Walaqad ja'at rusuluna," dan sungguh telah datang rasul-rasul kami, ya, artinya para malaikat. Kemana? Kepada Nabi Ibrahim, ya. Ada beberapa malaikat
otomatis dalam bentuk apa? Bentuk manusia, ya, bukan berbentuk asli malaikat, ya. Yang datang kepada Nabi Ibrahim waktu itu, malaikat itu dalam rupa anak-anak muda yang sangat-sangat gagah, ya, dalam bentuk, dalam wujud manusia, anak-anak muda yang sangat-sangat gagah, ya. Mereka bertamu, mau sebenarnya tujuannya kepada Nabi Lut dan kaumnya, akan tapi mereka diperintah oleh Allah untuk singgah di rumahnya Nabi Ibrahim. Bil busyra, dengan kabar gembira. Kabar gembira di sini nanti Nabi Ibrahim itu kita tahu Nabi Ibrahim itu mempunyai 2 orang istri, satu namanya sinten? Sarah, ya, satu namanya Hajar. Sarah itu sampai tua ora duwe anak, nggih, ya. Kita sudah pernah menceritakannya, ya. Hajar itu adalah budak yang diberikan oleh Sarah kepada Nabi Ibrahim, akhirnya dinikahi. Itu seperti itu, ya. Lalu mereka para malaikat tersebut mengucapkan salam dan dibalas juga oleh Nabi Ibrahim dengan salam, ya. Assalamualaikum, ya, dibalas juga dengan waalaikumsalam. Di sini Allah menyebutkan qalu salaman, qala salam. Para malaikat mengatakan salam, Nabi Ibrahim juga membalas dengan salam. Famala bisa anja'a bingijlin khanid. Tidak berapa lama, kata Allah, maka Nabi Ibrahim datang dengan ijlin hanid. Ijlin hanid itu adalah domba muda sing disate lah, gampangnya cara ini. Ya, begitu ada tamu, beberapa orang pemuda yang gagah-gagah, ya, para kasir, ada yang mengatakan 3 atau ada yang mengatakan 4 orang, ya. Lalu langsung oleh Nabi Ibrahim, orang ngomong-ngomongnya, ya, langsung bersegera nyembelih wedus, langsung disate, ya, setelah matang, ya, langsung dihidangkan. Itu ceritanya seperti itu. Lalu berikutnya ayat yang ke-70. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi. Yang namanya malaikat disandingi sate gelem napa mboten kira-kira? Dimakan napa mboten? Ya mboten, ya. Makanya ketika Nabi Ibrahim melihat tangan-tangan mereka tidak menyentuh sate tersebut, ya wong malaikat diwehi sate, ya ora gelem nggih. Empane apa malaikat? Wallahu a'lam, saya belum pernah malaikat itu kalau jin kita sudah pernah membahasnya. Jin itu makanannya apa? Tulang dan kotoran hewan. Itu untuk kembang nggih. Untuk jenang, untuk tawegan, untuk apa-apa. Jin itu kalau mau jin berarti harus menyediakan balung karo telepong lah gampangannya. Itu makanannya para jin. Ya di sini orang manusia sok tahu, ya. Nyajeni sing enak-enak itu umpane wong ngompane. Ya. Ya kita tahu malaikat itu tidak makan, ya, makanan kita. Itu sehingga apa yang ada di pikiran Nabi Ibrahim, nakirohum, merasa aneh. Ki wong duwe sate golek kesel-kesel. Lagi enak-enaknya anget-anget kok ora dicekel ajan. Akan tapi wa aujasa minhum khifa, lalu Nabi Ibrahim merasa takut. Sudah oke, berarti wong dia seorang nabi, tahu dia adalah seorang malaikat. Dari sini beliau tahu, ya, karena tamu-tamunya ternyata orang gelem sate. Para malaikat makanannya ya zikir nggih. Malaikat makanannya zikir. Lalu para tamu itu berkata, qalu la takhaf, janganlah kamu takut hai Ibrahim. Inna ursilna. Ya, ketika ada malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim, tahu bahwa itu malaikat, pasti akan merasa takut. Ini mau membawa kabar gembira apa membawa kabar
yang buruk itu pasti takut. Ya takut salah, takutnya apa? Takutnya banyak macamnya. Kalau ketika tahu seorang nabi pasti tahu, ya punya feeling itu, ya di samping petunjuk dari Allah. Makanya para malaikat berkata, qalu, mereka berkata, la tahaf, janganlah kamu takut, inna ursilna, sesungguhnya kami diutus ila qaumi Lut, kepada kaumnya Lut. Ya, kaumnya Nabi Lut. Kita lanjutkan terlebih dahulu ayat berikutnya. Wa mra'atuhu, dan istrinya, yaitu siapa tadi? Sarah, ya. Qaimatun, dia berdiri, ya, karena ada tamu, ya, ikut berdiri, ikut menyambut. Fadahikat, dan dia tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena fabasyarna, ini ya, panjenengan ketika ada tasjid harus dibaca tasjid karena maknanya berbeda. Kalau kita tidak membaca tasjid dengan tasjid, itu maknanya berbeda. Ini kadang-kadang tasjid ini dalam bahasa Arab fungsinya adalah untuk menguatkan, ya, menguatkan kalimat, membuat lebih kuat tekanannya. Dan kami beri kabar gembira kepadanya, kepada istrinya Nabi Ibrahim, yaitu si Sarah. Dengan apa? Bi Ishak, bahwa dia akan mempunyai anak yang diberi nama Ishak. Wa min waraihim, warai Ishak, di belakangnya Ishak ada Yakub. Itu. Ya, Bapak Sarah dan Nabi Ibrahim di masa tuanya, ya, para ulama mengatakan umurnya sudah sekitar 80-an lebih lah. Itu sudah tua lah, tua renta. Itu. Akan tetapi di masa tuanya beliau berdua, ya, dikarunai oleh Allah seorang anak yang bernama Ishak, dan diberi kabar gembira juga bahwasanya sesudah Ishak akan ada Yakub, yang kedua-duanya nanti akan menjadi nabi dan rasul. Dari Yakub inilah yang akan menurunkan yang dinamakan dengan Bani Israel. Ini dari Yakub, ya. Ibrahim mempunyai anak namanya Ishak, dan Ishak mempunyai anak namanya Yakub. Nah, Yakub ini dikenal juga dengan sebutan Israel, sehingga anak keturunan Yakub adalah disebut dengan Bani Israel. Ya, apakah semuanya baik? Yang baik zaman dahulu ya baik, tapi yang tersisa sekarang Israel ya seperti itu. Itu, ya. Padahal keturunannya keturunan Nabi. Nah kan, tapi tidak berguna. Nasab itu tidak berguna. Mau turunan siapa saja, mau turunan Muhammad, kalau dia tidak memegang Al-Quran dan Sunnah, tidak berguna. Itu. Ya, makanya penting untuk kita senantiasa menjaga anak cucu kita agar supaya tetap berada dalam petunjuk Allah yang benar. Qalat, ya, apa bedanya qala dengan qalat? Ada yang tahu? Kalau qala ngomong lanang, ngar qalat wong wadon. Ya pada bae ngomong janjane. Qala kowe wong lanang, ngar qalat kowe wong, berarti wong wadon sing ngomong. Siapa berarti sing ngomong? Sarah. Itu gampangnya seperti itu kalau kita sedikit mau mempelajarinya, ya. Ya wailata, aduh, ya, gampangannya merasa gumun. Aalidu, apakah aku akan mempunyai anak, ya. Wa ana ngajuzun, aku ini orang yang ngajujun, itu apa? Mandul, ya, mandul, ya. Saya orang mandul, apakah saya mempunyai anak, ya Rob, ya. Wahada ba'li, dan suamiku ini syaikho. Syaikho itu sebutan atau orang yang sudah sangat tua, syekh, ya. Kalau orang mencoba syekh, ya, kalau syaikho sebenarnya secara bahasa adalah orang yang sudah lanjut usia, tapi syekh juga bisa diartikan seorang guru besar, ya, seorang guru besar itu syekh. Itu, ya, tergantung syekh itu julukan.
Di sini Sarah mengatakan, saya mandul dan suamiku ini orang yang sudah tua, bagaimana mungkin saya bisa punya anak? Begitu. Inna hadza la syai'un ajib. Ini perkara yang menakjubkan, ya. Nah, Sarah ini belum begitu percaya dengan para malaikat. Jangan gampangannya cara orang Cikadu, Allah, orang mungkin nyongkan bisa dinyatakan mandul. Makanya tidak ada yang tidak mungkin. Bagi antum semuanya, maaf nih kamu ibu yang kebetulan ya qadarullah belum dikasih keturunan, jangan pernah putus asa dengan rahmat Allah. Ya, ini banyak sekali kisah terkait hal-hal seperti ini. Ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Ini contoh sebuah ayat yang menjadikan pelajaran bagi kita semuanya. Ya, bahkan Sarah seorang istri Nabi sangat takjub. Inna hadza la syai'un ajib. Ini perkara yang sangat menakjubkan. Saya mandul, ya, suamiku sudah tua renta, paribasane wis sudah tidak mungkin. Itu secara akal manusia. Akan tapi Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, sangat mudah hal-hal tersebut. Yang tadinya mandul besok subur dan sebagainya itu sangat mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Makanya para malaikat berkata qalu, ya, kenapa harus qalu? Karena mereka lebih dari dua. Kalau lebih dari dalam bahasa Arab itu ada satu, ada dua, ada banyak itu. Ya, kalau qaulu itu berarti lebih dari dua. Malaikatnya berarti lebih dari dua. Kenapa para ulama mengatakan itu kalau enggak tiga ya empat, itu dari ini, ya. Kenapa bahasa Arab seperti itu? Aturannya sangat-sangat sangat luar biasa. Susunan katanya sangat luar biasa. Bahasanya bisa menceritakan tentang apa yang terjadi. Itu. Kalau mereka berkata, para malaikat, atajabina min amrillah, apa kamu takjub dengan urusan Allah? Ya, kamu kok begitu kayak orang tidak beriman dalam bahasa kita. Kamu takjub dengan urusan Allah. Allah maha segalanya. Ya, jangankan membuat orang yang mandul menjadi punya anak. Ya, bahkan menciptakan Nabi Isa, ya. Bahkan orang nganggo rama. Bahkan Nabi Adam orang nganggo rama, orang nganggo biung. Itu semuanya mudah lagi Allah. Ini masih ada suaminya, masih ada istrinya, masih ada unsur-unsurnya, walaupun sudah syekho, ya, sudah berumur lanjut usia. Itu seperti itu. Ya, itu semuanya mudah bagi Allah. Makanya para malaikat berkata, apa kamu heran dengan perkara Allah, urusan Allah, ketentuan Allah? Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Ini sebagai rahmat dan berkah dari Allah atas kalian, wahai ahlul bait, yaitu Nabi Ibrahim dan Sarah. Itu tadi. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah maha terpuji lagi maha mulia. Gitu. Itu seperti itu kira-kira, ya, gambaran bahwasanya para malaikat itu sebelum menuju kaumnya Nabi Lut, mereka diutus oleh Allah untuk mampir ke rumahnya Nabi Ibrahim, dan tujuannya untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira, ya, terkait kelahiran Ishak dan Yakub di masa tua mereka. Dan dari Yakub ini sudah nanti turun sangat banyak keturunannya, ya. Yakub ini mempunyai 12, ya, 12 orang anak. Ini semuanya nanti akan menghasilkan menghasilkan orang-orang yang hebat. Kita lanjutkan. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-raum, ya, setelah
Ibrahim hilang rasa takutnya. Waja'athul busyra, dan sudah diberikan kabar gembira tentang kelahiran anak dan cucunya nanti. Yujadiluna fi qaumi Lut, maka Nabi Ibrahim yujadilu sebenarnya berbantah-bantahan, akan tapi mungkin bertanya-tanya kepada para malaikat, kenapa ya kalian diutus kepada kaumnya Nabi Lut. Nabi Ibrahim tahu bahwasanya kaumnya Nabi Lut ini akan ditimpa bencana, ya, akan diazab oleh Allah. Maka Nabi Ibrahim berbantah-bantahan, artinya ya berbantah-bantahan dengan para malaikat. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim itu orang yang sangat pengasih, orang yang sangat penyantun, orang yang sangat penyayang. Inna Ibrahim ala khalimun awwahum mubin, ya, sangat sayang kepada manusia, sehingga ketika malaikat sudah tahu bahwa malaikat itu diutus kepada kaumnya Nabi Lut, dan beliau tahu bahwasanya kaumnya Nabi Lut ini akan dibinasakan, maka Nabi Ibrahim ini bertanya-tanya kepada para malaikat. Akhirnya, ya Ibrahim, para malaikat berkata, hai Ibrahim, a'rid an hada, berpalinglah kamu dari perkara ini. Innahu qad jaa amru rabbik, sungguh telah pasti ketentuan Tuhanmu. Wa innahum atihim adzabun ghairu mardud, sesungguhnya akan datang kepada mereka, yaitu kaumnya Nabi Lut, adzabun ghairu mardud, sebuah azab yang tidak bisa ditolak, ya, pasti akan terjadi. Itu. Walamma ja'at rusulana Luton. Nah, setelah selesai dengan Ibrahim, para malaikat melanjutkan perjalanan sampai ke rumah Lut atau negerinya Nabi Lut. Apa yang dirasakan oleh Lut? Ya kita kaumnya Nabi Lut ini kaum yang melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Di antara mereka itu yang mempelopori lah paribasane. Mereka menyukai sesama jenis, ya, yang laki-laki senenge maring laki-laki, sing wadon senenge maring wadon. Itu. Kalau ada orang seperti itu berarti turunannya ini. Turunannya Nabi Lut. Ya, daerahnya dikenal dengan nama daerah Sodom, ya. Makanya panjenengan ini kalau sekarang mengenal istilah sodomi itu dari ini, ya. Dan itu semuanya jamaah rahimakumullah, sejarah umat manusia itu semuanya tertera di seluruh kitab, ya, baik di Taurat maupun di Injil. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, mereka mengetahui tentang kisah ini, ya, mengetahui dengan detail kisah-kisah seperti ini, ya. Kita lanjutkan terlebih dahulu. Ketika sampai kepada Nabi Lut, apa yang dirasakan oleh Nabi Lut? Si'abihim, ya, wa dhaqa bihim dar'an, ya. Nabi Lut merasa sangat mempunyai beban berat, ya. Umatnya Nabi Lut tahu bahwa umatnya ini kebanyakan orang-orang yang seperti itu. Mereka menyukai sesama jenis. Itu. Padahal yang datang apa tadi saya sampaikan? Para pemuda nom-nom, gagah. Itu. Paribasane kaumnya Nabi Lut ini sudah ngincer. Cara-cara kalau kita ketika ada perempuan cantik, ya kita sebagai manusia biasa otomatis tertarik. Nah, kaumnya Nabi Lut ini ya seperti itu, mereka tertarik kepada sesama jenis. Sehingga Nabi Lut ini merasa sangat berat menghadapi ini semuanya. Ya. Wa qala hadza yaumun asid. Ini hari yang sulit, kata Nabi Lut, ya. Kenapa? Ya demikian tadi. Nabi Lut didatangi oleh para malaikat dalam bentuk pemuda-pemuda yang sangat gagah, sementara kaumnya mereka menyukai itu seperti itu. Kita lanjutkan.
Waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi. Maka kaumnya, kaum orang-orang yang menyukai sama jenis, ya. Kalau kita bahasa kita adalah kaum homo, mungkin banyak dengan mengetahuinya, ya. Mereka menyukai sesama jenis. Itu. Mereka berdatangan dengan bersegera melihat ada pemuda yang gagah-gagah, muda-muda, ganteng-ganteng, mereka langsung tertarik. Wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at, dan sebelumnya mereka sudah melakukan perbuatan yang buruk, ya, melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, yaitu mereka melampiaskan syahwatnya kepada sesama jenis itu, seperti itu, ya. Qala ya qaumi, Nabi Lut berkata, hai kaumku, haula'i banati hunna atharu lakum. Hai kaumku, ini saya punya putri-putri, ini lebih suci bagi kalian, ya. Jangan kalian suka kepada laki-laki. Secara kodrat itu menyalahi kodrat, menyalahi fitrah. Itu menyalahi fitrah. Makanya Nabi Lut menawarkan, ini saya punya anak-anak perempuan, ini lebih suci, lebih cantik, ya. Akan tapi orang senang priwege. Orang nafsu orang nafsu kepada perempuan, laki-laki nafsu kepada laki-laki. Naudzubillah. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit tersebut. Lalu Lut melanjutkan, fattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, fala tukhzuni fi dhaifi, janganlah kamu merendahkanku di hadapan tamu-tamuku. Itu, ya. Alaysa minkum rajulun rasyid, apakah ada di antara kalian, ya, laki-laki yang punya akal, ya, punya akal. Ya, kalau kita yang punya akal sehat, ya, sing darah apa nih, nggih? Gini betul. Ini saya harus sampaikan, kalau kita ya tidak habis pikir dengan orang-orang yang seperti itu. Laki-laki menyukai dengan laki-laki. Itu. Makanya Nabi Lut berkata, alaisa minkum rajulun rasyid. Apakah ada di antara kalian orang-orang yang punya akal, yang lurus? Apa jawaban kaumnya Nabi Lut? Qalu, mereka berkata, laqad alimta ma lana fi banatika min haqq. Sungguh kamu tahu, hai Lut, bahwasanya kami tidak punya nafsu kepada anak-anak perempuan kamu, ya. Di sini Allah menggunakan kalimat yang luar biasa sopan, ya, ya. Qalu laqad alimta, sungguh kamu mengetahui, malana fi banatika, tidak ada bagi kami terhadap anak-anak perempuanmu min haqqin, daripada hak. Padahal yang dimaksud adalah bahwasanya kaumnya Nabi Lut tidak nafsu karo wong wadon. Gampangnya kalau kita berbicara bahasa kita yang mudah dipahami. Fa innaka la ta'lamu ma nurid. Sesungguhnya engkau Lut mengetahui apa-apa yang kami inginkan. Eta, ya. Laut sudah tahu. Akan tetapi karena beliau kedatangan tamu, beliau tidak mau tamunya itu dihinakan atau apa-apakan oleh kaumnya. Kita lanjutkan sedikit. Qala, Nabi Lut berkata, lau anna li bikum quwwah, kalau seandainya saya punya kekuatan, au awi ila ruknin syadid, atau aku bisa berlindung kepada kaum yang kuat, tentu aku akan melakukan itu. Akan tapi pada kenyataannya Nabi Lut mungkin tidak punya kekuatan pada saat itu, ya, tidak punya kekuatan sehingga tidak bisa melawan kaum yang jumlahnya banyak. Ini makanya Nabi Lut di sini mengadu kepada mereka semuanya bahwasanya kalau sekiranya saya punya kekuatan atau saya punya kelompok yang kuat, pasti akan aku perangi kalian. Akan tapi pada kenyataannya tidak demikian.
Lalu para malaikat berkata, qalu ya Lut, wahai Lut, inna rusul rabbika, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu, la yasilu ilaik, ya, mereka tidak akan bisa menyentuh kamu. Ini janji para malaikat, ya. Malaikat siji karo wong sedunia kira-kira menang di Ki malaikatnya telu maning ya, tidak ada yang bisa mengalahkan. Makanya Nabi Lut ditenangkan oleh para malaikat, tenang saja, tidak ada yang akan menyentuh kamu. Lalu kita lanjutkan, tanggung sampai di sini nih, sampai akhir cerita Nabi Lut. Fa asri bi ahlika bikitngim minal lail, maka pergilah kamu bersama keluargamu di penghujung malam. Wala yaltafit minkum akhadun, janganlah kalian menoleh, ya, atau berbalik, ya, seorang pun dari kalian berbalik pulang ke rumah, maksudnya disuruh oleh para malaikat untuk pergi di pertengahan malam, ya, meninggalkan kampung tersebut. Illam ra'atak, kecuali istrimu, ya, salah satu istri Nabi Lut ditinggal. Kalau Nabi Nuh anaknya ya, Lut itu istrinya. Ternyata istrinya, salah satu istri Nabi Lut juga termasuk orang-orang yang zalim. Karena istri berarti senangnya sama-sama ke perempuan. Itu seperti itu. Ya, jadi salah satu istri daripada Nabi Lut adalah termasuk daripada orang-orang yang ditinggal, yang nantinya akan diazab oleh Allah. Innahu musibuha ma asobahum, sesungguhnya akan menimpa kepada dia, istrinya Nabi Lut, apa-apa yang akan menimpa mereka, ya, karena istrinya Nabi Lut termasuk diantara orang-orang yang melakukan perbuatan keji tersebut. Inna maungidahum as-subuh, ya, sesungguhnya yang dijanjikan kepada mereka adalah pada waktu subuh. Alaisa subuh biqarib, bukanlah subuh sudah dekat, ya, karena datangnya kan malam. Para rasul, ya, Nabi Nuh dan keluarganya disuruh pergi oleh para malaikat di tengah malam, karena pada pagi hari kaumnya Nabi Lut akan diazab. Itu seperti itu ceritanya. Kita singkat dulu. Falamma ja'a amruna, ketika datang waktunya, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami jadikan atasnya menjadi bawahnya negeri tersebut, maksudnya sing nang dhuwur dadi nang ngisor, berarti apa kena diwolak-walik nggih. Itu seperti digoncang dengan goncangan yang luar biasa. Itu, ya, ini sebagai akibat dari perbuatan mereka. Wa amtorna, dan kami lempari mereka, ya, wa amtorna alaiha hijaratan, ya, dengan batu min sijilin mandud, ya, dengan batu sijil yang berasal dari neraka yang membara, ya. Lalu Allah melanjutkan, musawwamatan inda rabbik, yang diberi tanda di situ hanya. Kata para ulama, setiap batu ada tulisannya, ya, A, B, C, ya, dilempar dan itu tepat sasaran. Panjenengan tidak usah heran, nggih. Itu Allah yang mengatur itu semuanya. Itu. Fama hiya minadz zalimina bibangid, dan negerinya Lut ini tidak jauh dari Mekah, maksudnya tidak jauh dari Madinah. Itu, ya, kaumnya Nabi Lut yang dikenal dengan perbuatan yang sangat-sangat mungkar, ya, sangat-sangat keji. Dan naudzubillah, hari ini masih sangat banyak. Bahkan banyak negara-negara kafir yang mereka sudah punya legal, boleh laki-laki menikah dengan laki-laki, sudah sah kalau di negara-negara kafir. Naudzubillah. Kenapa kok dibiarkan saja oleh Allah? Ya, tunggu saja waktunya, semuanya pasti akan ada azabnya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Hanya kita tidak tahu kapan. Ini salah satu contoh daripada
kelakuan yang menyimpang dari fitrah dan termasuk dosa besar. Dan para ulama mengatakan ketika ada orang yang melakukan seperti itu, hukumannya apa? Dilempari dengan batu, tekan mati. Itu hukumnya seperti itu dalam Islam, sangat keras. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Insyaallah kita perdalam lagi pada kajian yang akan datang. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa-apa yang kita baca tentang ayat-ayat Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.